Ini hari cerah banget. Ini pertama kali dalam tahun ini bisa keluar rumah tanpa jaket di New York. Di New York ini pertama kali bisa keluar rumah tanpa jaket di tahun 2023 di New York City. Pertanyaan. Bagaimana caranya bisa keluar negeri hampir setiap bulan kayak Uni? Kata Love Language. Caranya beli tiket pesawat, masuk ke pesawat. Uni punya rumah berapa? Uni punya rumah banyak ya. Yang di Indonesia punya mamaku, bukan punya aku. Orang asing tidak bisa memiliki properti di Indonesia kecuali kitas. Kalau aku kan murni orang asing ininya. Surat-surat aku tuh murni WNA, jadi nggak bisa kecuali kitas ya. Aku lagi di rumah, aku lagi di desa aku nih, di dekat rumah. Ini desa aku ini, say. Desa aku. Di Amerika pernah dapat perlakuan yang nggak menyenangkan sama orang sana, Uni. Pribadi orang di setiap negara itu pasti, orang jahat pasti ada, orang baik pasti ada. Tapi jujur, menurut pengalaman aku, setengah hidupku di Indonesia, setengah hidupku udah di Amerika juga sekarang hampir. Thank you. You're welcome. Have you had a chance to Yes, look I at the get a menu? salmon. A salmon? Okay. Yeah. And how would you like that cooked? Medium? Medium. All right. Do you have any hot sauce? Hot sauce? Yeah. Not this one, like the. Oh, I'll try that. Yeah, this is But like a... the hot sauce you make on the kitchen? let me see. Yes. Usually that we do, but let me see if they made it. I didn't work yesterday, but let me Oh, check. awesome, thanks. Mau naik pesawat sebentar lagi ya, say. Jadi musafir. Hitungannya musafir hari ini. Karena naik pesawat 8 jam. Perjalanan lebih dari 100 kilo. Itu musafir ya. Kata hadis. Jangan pakai efek Uni, nggak apa-apa lah. Uni nggak pakai bedak, nggak pakai apa. Oh, sampai mana cerita? Oke. Menurut pengalaman aku ya, yang udah setengah umur di Indonesia, udah setengah umur di NYC. Jujur nih, lebih banyak orang Amerika. Ini aku yang udah lama tinggal di sini ya. Jujur, orang di sini bersih hati gitu. Orang di sini gampang ditipu karena positive thinking. Di sini positive thinking gitu. Tumben mukanya lusuh, ya lusuh aja apa adanya hari ini, maka dibantu filter. Oh, aku mulai hari ini aku berjanji ke diriku nggak akan pakai lash extension lagi. Bayangin ya, selama 10 tahun setiap bulan aku tuh ke salon lashes bikin lash extension. Terus 2 hari ini gue mikir aku tuh nggak mau segala sesuatu yang ketergantungan sama elasticity ini. Aku nggak mau. Dan sekarang aku nggak pakai eyelashes lagi. Aku akan rawat eyelashes natural aku. Dan aku kalau mau dandan yang heboh, aku beli eyelashes palsu aja pakai lem. Lebih enak begitu. Nggak tahu ya. Sekarang ini di diri aku lagi suka apa adanya. Lagi suka apa? Rencananya nih bulan depan aku mau buka. Ada yang tahu bulan depan aku mau buka apa? Ada yang dirubah dalam bentuk diriku apa? Ada yang tahu nggak? Yang ngikutin live 3 hari yang lalu pasti tahu. Aku mau operasi apa? Buka rambut. Bulan depan aku mau, insya Allah nih ya. Insya Allah masih proses konsultasi sama dokternya. Bulan depan aku mau buka payudara, mau ke payudara asliku. Jadi kalau bulan depan itu payudara udah dicopot, payudara asli, nggak ada lagi benda asing di badanku ini, nggak ada lagi. Dulu aku punya benda asing silikon,
udah dicabut, diganti dengan tulang rusuk. Tulang rusuknya tulang rusuk aku, ya kan? Nggak benda asing dong. Nah ini sekarang benda asing akan dicopot, insya Allah bulan depan. Nah, akhirnya udah diriku semua. Aku umur 45 tahun nih sekarang. Di umur sekarang ini kita udah mikir kesehatan, kita udah mikir apa yang dalam diri kita, apa yang dalam kesehatan batin juga, kesehatan diri, kebugaran. Nah sekarang nih aku mulai mikir pengen olahraga yang kenceng. Aku suka tenis. Kalau pakai silikon di dada itu bouncing itu sakit jadinya gitu. Nah, payudara asli aku itu ukurannya B. Payudara asli aku nggak kecil, ukurannya B. Nggak rata, jadi B. Kenapa jadi B? Ini aku edukasi kalian ya. Kenapa jadi B? Karena dengan hormon, transgender yang memakai hormon itu mereka bisa dapat payudara alami maksimum ukuran B, minimum A gitu. Jadi sekarang aku lebih ke pengen natural gitu ya. Natural itu maksudnya nggak ada benda-benda asing di badan gitu. Kita umur 45 udah mikir sekarang apa yang di sekitar kita, apa yang mau dikerjain dalam hidup, apa yang akan diturunkan ke anak cucu. Benar nggak? Udah hampir setengah abad loh, 45 tahun. Apa yang diturunkan ke anak cucu, apa yang akan dikontribusikan ke saudara, apa yang akan diajarin ke tetangga, ke teman terdekat. Udah gitu mikirin yang sekarang. Uni terapi hormon untuk transgender apa bikin moodnya naik turun? Nah ini, ada orang banyak salah kaprah ya. Transgender, mood perempuan asli sekalipun itu naik turun. Mood perempuan asli sekalipun naik turun. Setuju nggak? Ada cowok asli nggak di sini? Ayo cowok asli, istri kalian atau pacar kalian, mood cewek kalian atau mood istri kalian sendiri naik turun, benar kan? Ya, jadi transgender yang memakai hormon itu udah pasti naik turun, Kadang lebih sensi dari perempuan asli, Transgender ini kadang suka lebay moodnya, jujur aja suka lebay moodnya. Nah disitulah foundation kita, basic kita sebagai manusia ya, itu affect, influence di mana kita besar, bagaimana lingkungan kita lahir, siapa mendidik kita, nah ngefek ke situ akhirnya gitu loh. Ya kan, kalau lu mau hormon kiri dan kanan terus dijaga balance-nya gitu. Tapi kalau lu mau bajingan ya bajingan aja gitu, ngerti? Ya kan? Ada orang yang hormonnya nggak balance, tapi karena basicnya kuat, foundation dari keluarga kuat, bagaimana, growing up-nya bagaimana, walaupun walaupun hormonnya naik turun, ya tetap aja lu bisa jadi malaikat gitu, bisa jadi thank you very much. You have that? Awesome. Thanks. Sambil makan boleh nggak? Kontrol diri, nah itu kata yang tepat. Terima kasih Pradit. Kalau kontrol dirinya bagus, ya nggak ngefek mau hormon lu naik turun gitu. Tuh, aku tuh open book, bener nggak Lailia? Aku cerita sama orang, aku udah setengah jam nih duduk sama orang baru. Aku bisa bikin orang itu nyaman gitu loh. Itu aku say. Itu nggak perlu sekolah tinggi untuk begitu ya. Sambalnya Meksiko. Ini sambal Meksiko. Gak usah malu, bilang aja ke orang tua kita. Mulai dari orang tua kita. Masa ke pacar kita bisa bilang? Masa ke kakak adik kita nggak bisa bilang? Bilang nggak? Kenapa bisa gampang di abuse?
Karena dia tumbuh masa kecilnya pengen selalu mencari validasi dari orang tua. Karena dia selalu ingin mencari validasi dari orang tua dari kecil. Pas dia gede, dia mencari validasi ke pasangan hidupnya. Ngerti? Itu psikolog loh yang ngomong ke aku. Psikiater yang ngomong gitu. Anak jangan suka dihakimin. Anak itu kasih pelajaran, kasih perbandingan gitu. Kasih dia perspektif yang lebih luas lagi. Ini begini loh nak, ini nanti begini loh nak, nah gitu. Tuh ada yang bilang ini, kami setiap waktu selesai sholat berjamaah selalu berkata sayang dan berpelukan, kata Losi. Iya bagus gitu. Aku single mom 13 tahun sampai sekarang aku selalu bilang I love you ke anakku, kata Nadia. Iya bagus begitu Nadia. Lama-lama awal-awal canggung, sama di keluarga aku juga nggak biasa kita ngomong. Sekarang biasa banget. Adik aku cowok itu yang love language-nya ke aku tuh yang agak lebay malahan, tapi that's okay. Yang agak lebay misalnya, Soli I love you Soli, yang gitu-gitu. Soli I want you to be safe, gitu-gitu ngomongnya. Adik aku yang cowok, dia preman loh sebenarnya, tapi ngomong kayak gitu. It's beautiful to have people, orang-orang terdekat kita ngasih pesan-pesan kayak gitu kan. It's beautiful guys. Good feeling. Udah. Ada lagi pertanyaan sebelum ditutup? Jadi tema kita hari ini love language ke saudara dan ke teman. Sama apa satu lagi ya? Apa lagi yang dibahas tadi? Udah gitu doang. Cinta tidak mempunyai bahasa uni katanya. Jun, canggung banget uni, saya baru coba. Kalau masih malu, coba dari WA. Nggak akan ada orang marah. Coba dari WhatsApp. Coba dari sahabat terdekat. Siapa namanya? Nita. Nita, coba dengan bahasa hari-hari. Nita, gue cuma mau bilang sama lu ya Nita, misalnya. Gue sayang sama lu nih, terima kasih ya buat jadi teman gue udah 10 tahun ini gitu. Gue sayang lu Nita. Nah gitu aja, mulai dari gitu aja dulu. Ini makan kok pakai garpu. Di luar negeri itu pakai sendok itu kalau cuma minum sup. Kalau makan nasi begini itu pasangannya selalu garpu dan pisau. Di luar negeri begitu, di Eropa juga begitu. Jadi minta sendok, kalau aku minta sendok nih mereka bingung, kenapa lagi gitu. Junon, aku baru pertama kali dicium mama di umur 36. Telat ya, tapi nggak ada kata istilah telat saya. Nggak ada istilah telat. Aku baru di umur 35 bilang I love you ke mamaku. Mamaku bilang I love you ke aku. Nggak ada istilah telat. Tuh, aku lebih canggung bilang ke orang tua. Bayangin aja, kenapa kita canggung ke orang tua loh. Orang tua yang nyebokin kita dari kecil. Orang tua, kenapa kita canggung bilang I love you. Mulai dari pelukan dulu. Coba peluk mamamu dulu. Peluk mamamu dari belakang, ngelendot, ma gitu. Terus cium bahunya. Mulai dari itu aja dulu. Dekat ke mamamu atau ke papamu, terus cium aja bahunya, ngelendot gitu, ma atau pa. Mulai dari itu dulu. Terus 2 hari setelah itu, apalagi ma, pa, love you, aku sayang mama gitu. Aku seorang anak yang sekarang berapa tahun ya? Berapa tahun aku jadi 17. Aku seorang anak yang 13 tahun. No, lebih dari SMA loh. Aku seorang anak yang dari SMA yang orang tua aku nggak suka karena aku nggak suka karena aku LGBT. Bukan dia nggak sayang, dia sayang aku anaknya. Nah, aku tuh dari SMA yang selalu mencari validasi dari orang tua.
Ya, dari kecil tuh mencari validasi sama orang tua. Lama-lama capek saya, lama-lama pegel. Lama-lama pegel. Akhirnya ada kata-kata yang aku bilang ke mamaku. Aku bilang gini ke mamaku. 5 tahun lalu nih, 5 tahun lalu. Akhirnya setelah puluhan tahun, aku bilang gini ke mamaku. Ma, aku bilang, mama udah tua, mama udah pensiun, aku bilang kan. Mamaku guru dulu. Mama udah pensiun, aku bilang. Aku juga udah paruh umur sekarang, aku udah punya anak, aku bilang. Kita akur-akur aja, ma, aku bilang. Mama nggak akan bisa merubah aku seperti dulu, nggak akan bisa lagi. Bikin aku seperti aku SMP dulu nggak bisa, aku bilang. Akhirnya mamaku terima sekarang. Terima maksudnya berdamai aja kita, anak dan ibu berdamai. Dan akhirnya apa? Kita banyak ketawa di telepon sekarang. Kita sering tertawa, kita sering nggak sampai ngakak-ngakak, tebak-bahak. Mamaku sekarang dia kirim foto, dia lagi nyetir. Mamaku umur 70 tahun masih nyetir loh, masih kuat nyetir. Dia lagi dandan cantik, pakai kerudung, dia lagi senam pagi, dia kirim foto-foto itu. Lebih indah hubungan anak dan ibu sekarang. Emang sebelum 5 tahun mama belum terima. Mama aku 10 tahun lalu, 7 tahun lalu belum terima. Masih ngeganjel gitu dia. Kita nggak berantem tapi ngeganjel. Maksudnya dalam hati, dari tatapan matanya masih aku lihat dia nggak ikhlas gitu. Terus aku ajak mama aku ngomong, ma, kita nggak tahu umur sampai kapan, aku bilang. Kenapa nggak kita isi ini dengan gelak tawa, candaria, aku bilang gitu. Kasih sayang, aku bilang itu ke mama aku. Dan aku bilang ini ke mama aku, ma, orang tua nggak selalu benar, ma, aku bilang. Orang tua juga manusia, aku bilang. Karena aku juga orang tua sekarang, aku bilang gitu. Dan aku bilang ke anakku apa adanya, kalau aku juga tidak selalu benar. Itu. Jadi kita, itu yang aku bilang di profil aku, vulnerable. Being vulnerable itu it's superpower juga. Being lemah, being apa adanya, itu superpower loh, guys. Jadi di zaman sekarang ini banyak kepalsuan, orang nutupin, orang ini. Itu trik yang salah buat itu trik yang salah untuk menarik simpati orang, salah. Menarik simpati orang sekarang ini, be real. If you're vulnerable, show it vulnerability. If you don't want to show it, that's okay. Lihatin ke orang-orang terdekat. Nggak usah di internet juga bilangin. Nggak semua orang kayak Solena ya ngomong kayak gini di internet. Ngomong ke orang-orang terdekat, hey, I'm hurt. Hey, gue sakit loh. Lu giniin gue sakit loh gitu. Bilang ke adik, ke kakak, ke sahabat, hey, lu tahu nggak, gaya lu yang seperti itu bikin gue sedih loh. Nah misalnya, it's good to say that. Ya, maaf gue nggak sanggup ke restoran sekarang, gue lagi nggak ada uang misalnya. Kalian aja pergi ya gitu. We show them our financial being vulnerable juga. Sorry aku nggak bisa clubbing sama lu sekarang. Kenapa? Karena gue lagi nggak ada uang, gue nggak mau repotin lu orang. Being real. Yeah. Oke guys. Berarti kita mulai aja komunikasi ya Uni. Ke ortu kadang gengsi. No, just say it ke orang tua. Uni terus kadang anak Uni cowok tomboy ada masalah nggak? Aku udah 20 tahun, 17 tahun di Amerika ya. Jadi udah terbiasa dengan kultur sini, udah terbiasa dengan slogan-slogan yang be happy, be yourself gitu. Udah biasa dengan slogan-slogan yang nggak usah dengerin omongan orang, turutin kata hatimu. Udah biasa ngomong-ngomong terngiang-ngiang itu di. Jadi pas anak aku dia come out siapa dirinya, itu it's not a big deal anymore. Nggak masalah gede lagi gitu. Aku bisa bayangin kalau ini terjadi di Indonesia, aku pasti kejang-kejang kali pas anak aku ngomong, hey aku begini. Tapi karena aku juga udah terbiasa di Amerika,
it's not the end of the world gitu. Uni posisi mama Uni di mana? Mama aku loncat-loncat di Padang, di Jogja, di Banten, Amerika, di Jerman. Mama aku selalu begitu. Tahun kemarin mama aku ke Jerman, tahun ini mama aku ke Amerika. Kita orang susah dulu ya, say. Kita bukan orang kaya dulu. Jadi ngebawa mama aku keluar negeri tiap tahun itu goal aku, itu target aku. Membuat mama aku nggak punya sosial media, cuman di WA story-nya tuh kita upload foto dia lagi di mana, dan pasti senang, pasti pamer lah dia kayak ke teman-temannya gitu kan gitu. Itu bikin aku senang lihat mama aku senang. Pengen nangis. Nah ini hormon nih guys, ini hormon nih, ngomong sedikit terharu aja pengen nangis. Itu hormon begitu. Suka lebay dari perempuan asli gitu. Kayak gini kan gue ngomongin mama gue kan, aku kangen gitu. Pengen mewek Kak. Nah, itu hormon ya. Nah, aku konsumsi hormon 2, testosteron dan estrogen. Estrogen itu hormon perempuan, testosteron itu hormon laki-laki. Setiap manusia, makhluk hidup manusia itu harus punya testosteron juga sedikit dan estrogen. Kalau perempuan harus punya testosteron sedikit. Yang laki pun juga ada estrogen sedikit. Nah aku ini, karena aku seorang trans yang mempunyai vagina sekarang, jadi badan aku nggak memproduksi lagi hormon itu. Jadi harus pakai bantuan dokter. Amelia Vega, ini cerita dong pandang pertama sama mantan istri. Aduh itu ceritanya panjang dan itu lucu. Lain kali ya kita cerita itu. Uni lepas Ramadan bayar nggak puasanya? Bayar, aku bayar. Uni rambutnya udah beruban belum? Enggak uban. Aku nggak ada uban. Uni kalau cari uang mending di Amerika apa Australia, Uni. Untuk imigran, yang paling enak cari uang tuh Amerika. Imigran gelap di Eropa susah loh nyari uang. Buka bank aja nggak bisa, buka rekening bank nggak bisa. Di Amerika imigran gelap bisa beli mobil, bisa punya SIM tuh, bayangin. Ini negara emang benar-benar deh. Kalau menurut aku sih negara baik ini ya, negara baik ini. Negara baik ini. Terima kasih Erni Lisna. Uni mohon maaf, kok nggak ke Indonesia sama Bunda Korla? Bunda Korla punya kesibukan juga saya, ya kan? Aku di Amerika, beliau di Jerman kan? Beda kota, beda negara. Uni gimana cara antisipasi orang tua suka ngurusin anak kita yang kita punya aturan sendiri? Kuliner Malang. Bilang ke orang tua kita, Ma, Pa, biar aku yang urus. Aku yang disiplinkan anakku, bilang gitu. Biar aja, udah gitu aja. Mama, Papa nggak usah ini. Jangan bilang ke anak kita untuk tidak mendengar orang tua, kakek neneknya, jangan. Itu salah juga. Jangan kita bilang ke anak kita, ya udah kamu cuekin aja apa kata oma opa. Jangan, nggak boleh juga. Karena kita nggak pengen juga anak kita menjauh dari orang tua kita. Jadi yang harus kita bilang orang tua kita, bukan anak kita. Kita bilang ke orang tua kita, Ma, Papa, biar aku aja yang disiplinkan anakku gitu. Nanti dia bingung, dapat instruksi dari kakek neneknya, terus dapat instruksi juga dari aku. Atau dapat pengarahan atau pencerahan dari kakek neneknya, terus dapat juga dari aku. Nanti anakku bingung. Gituin ke orang tua kita. Ya, ke anak kita nggak usah bilang apa-apa.
Karena kita juga nggak mau anak kita ntar benci kakek neneknya, ya. Itu pertanyaan tadi dari siapa tadi? Kuliner Malang. Itu pertanyaan jawabannya ya sayang ya, menurut aku. Hidup ini is all about communication, guys. It's all about not hurting people. It's all about. Maka orang-orang yang tercapai keinginannya itu, orang-orang yang tercapai keinginannya itu orang-orang yang bisa ngucapin, orang-orang yang bisa ngungkapkan, orang-orang yang bisa mengekspresikan. Orang-orang itu keinginannya bisa di achieve-nya, diraihnya gitu. Oke? Nggak di kantor pun, kalau kita ingin sesuatu ke bos, ingin sesuatu ke atasan, if you know to express it the right way gitu loh. Who convince who? Siapa meyakinkan siapa? Kalau orang itu yakin, apa yang nggak bisa, say? Gunung aja bisa dipindahin, say. Kalau kita yakin, kalau kita yakin. Uni 17 tahun di US, kok logat bahasa Indonya masih ada. Logat Minang aku kental banget. Kental banget logat Minang aku. Nggak tahu gimana, nggak bisa hilang. Uni gimana cara encourage emosi dengan baik? Gimana cara menjadi lebih wise? Aku sendiri juga nggak wise banget, say. Cuma semakin umur bertambah, kita semakin lega kayaknya. Kalau umur bertambah semakin berdamai dengan diri kita. Kalau semakin umur bertambah. Dong, Nina Listian, Uni jawab dong, visa holiday dibuat stay kerja di sana, dideportasi apa enggak, Uni? Aku nggak bisa jawab ini, nanti aku terkesan encourage, mensemangatin orang untuk melakukan sesuatu yang ilegal. Aku nggak bisa jawab ini. Cuman kalian Google aja, imigran gelap itu di mana aja ada. Di Amerika, di Eropa, di Australia, imigran gelap di mana aja ada. Kalian Google, kalian lihatlah di situ bagaimana step-step mereka. Mereka ngapain. Nah. Iya. Aku nggak bisa jawab orang-orang yang ingin melakukan sesuatu yang ilegal. Aku nggak bisa jawab, ya. Yaudah, itu dulu ya guys.